Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nefrius Dewanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata yang dibuat untuk ilmu tugas 2 teknik kompilasi kelas D. Nah, untuk yang akan kita bahas pada siang hari ini itu ada empat, yaitu pengantar otomata, terus dalam bahasa materi dan referensi. Ini juga nanti terdapat contoh-contohnya dari bahasa dan otomata itu sendiri. Nah, mungkin karena di sini adalah teknik kompilasi ya, jadi penjelasannya itu sedikit nyerempet-nyerempet, yaitu apa itu otomata dan kompilasi. Nah, menurut referensi yang saya cari, itu otomata merupakan singkatnya, yaitu adalah model. Nah, model dari apa? Yaitu model dari sistem apapun yang kita komposisikan. Nah, contohnya nih, beberapa statement yang mendukung adanya otomata yaitu tidak ada bidang apapun dalam teknologi informasi yang tidak terkait dengan teori dahsyat ini, yaitu teori otomata ini. Semua bentuk sistem, diskrit, kontinu, bahkan hybrid, gabungan definisi dan kontinu dalam satu sistem ini dapat dimodalkan oleh teori dikdaya ini, yaitu teori otomata ini ya. Jadi, maka dari itu teori otomata ini merupakan induk dari pemrograman. Sementara kompilasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita dapat merancang serta membangun bahasa pemrograman. Nah, kompilasi ini merupakan salah satu bidang yang memanfaatkan teori sakti ini. Jadi, bahasa dan otomata dan teori kompilasi ini merupakan salah satu induk materi yang berhubungan, namun sangat erat kaitannya dengan inti-inti dari bahasa pemrograman ataupun bahasa-bahasa dalam bidang teknologi informasi ke depannya. Oke, ini merupakan komutasi menjadi isu penting karena mempelajari bagaimana kita dapat merancang mesin maupun melakukan proses-proses intelektual. Nah, ini merupakan pendahuluan dari teori otomata. Namun, dalam merancang seringkali kita terkendala dengan berbagai macam batasan. Tapi, apakah benar jika batasan-batasan yang dimiliki komputer pada dasarnya disebabkan oleh kelemahan programmer atau manusia, bukan batasan intrinsik yang dimiliki mesin atau komputer? Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Jadi nanti pada teori ini akan dikupas secara tuntas terkait penjelasan-penjelasannya, apakah ini merupakan salah satu kendala yang dimiliki oleh manusia ataupun ini merupakan kendala yang dimiliki oleh sistem, artinya sistem error. Nah, lanjutannya adalah jika iya, maka nanti kita berharapnya agar batasan-batasan tersebut dapat tereduksi melalui pembangunan teori komputasi. Oke. Nah, ini pendahuluan terkait teori dan bahasa otomata. Jadi, pada dasarnya, bidang apapun dalam informatika itu pasti memiliki dua komponen, yaitu komponen pertama itu merupakan ide atau gagasan, yang kedua teknik rekayasa atau implementasikan model ke dalam sebuah bentuk sistem yang terkomputasi. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya dalam sistem itu berbeda dengan model karena di dalam model ini biasanya terdapat komputasi yang di dalamnya ada neural nets atau finite automata. Nanti akan kita bahas pada selanjutnya, yaitu ada sistem logika formal juga, yaitu proof methods. Kemudian ada sistem tata bahasa, psikolinguistik. Nah, nanti akan ada penjelasan nih, apakah arti bahasa itu, contoh-contohnya yang mempengaruhi dari psikolinguistik ini, dan bagaimana manusia mengembangkan bahasa, bagaimana manusia memahami bahasa, bagaimana manusia dapat mengajarkan bahasa ke anak-anaknya, bagaimana cara menyatakan suatu gagasan yang tercipta dalam otak manusia, kemudian bagaimana manusia membangun kalimat dari gagasan yang ada dalam pikirannya. Ini merupakan psikolinguistik yang wajib diketahui ketika kita mulai mempelajari yaitu teori bahasa dan otomata. Nah, kemudian yang kedua, ini yang merupakan istilah paling penting yaitu teknik rekayasanya. Nah, rekayasa ini bermacam-macam karena ke dalam sebuah sistem terkomponasi programming atau coding.
Nah, untuk programming atau coding ini sub-subnya sangat penting dan sangat sering sekali digunakan ketika kita sedang mencoba ataupun memulai bahasa pemrograman. Nah, ini sejarah dari teori bahasa dan otomata. Nah, pada untuk yang pertama yaitu Noam Chomsky. Nah, ini Noam Chomsky membuat model matematis untuk mendeskripsikan bahasa sekaligus menjawab pertanyaan tentang psikolinguistik. Nah, jadi nama skim ini berusaha supaya pertanyaan-pertanyaan yang telah dijabarkan di slide sebelumnya, yaitu yang ini, yang psikolinguistik ini, dapat dijawab secara model matematis dengan perhitungan dan pernyataan yang diskrit. Kemudian, membuat perangkat formal untuk dimodelkan seperti bahasa. Nah, ini yang disebut dengan grammar. Nah, selanjutnya di sini ada McCulloch and Pitts. Nah, melanjutkan eksperimen dari Noam Chomsky. Nah, untuk yang McCulloch dan Pitts ini merancang finite automata untuk memodelkan neuron dari nets-nya atau yang bisa disebut tadi yaitu finite automata itu sendiri. Nah, ini berasal dari neural nets karena nanti dari finite automata ini saling berhubungan terkait antara proses yang satu dan proses selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu ada Stephen Klein. Nah, Stephen Klein ini menemukan model representasi lain dari automata melalui regular expression. Regular expression merupakan serangkaian kode yang memiliki arti atau batasan-batasan tersebut yang harus dipenuhi. Nah, biasanya regular expression ini pada zaman sekarang digunakan oleh pemrograman atau programmer untuk mencari atau searching. Nah, kemudian pada pengembangan selanjutnya dilengkapi oleh Alan Turing, menemukan model untuk mengidentifikasi apakah sebuah permasalahan dapat dikomputasi. Nah, ini dapat dikisahkan dalam prosesnya Alan Turing yang membangun mesin Turing. Sedikit informasi, mesin Turing ini merupakan mesin yang digunakan oleh Alan Turing untuk mencari kode ataupun sandi yang digunakan ketika pada Perang Dunia Kedua. Nah, ini adalah model komputasi awal dan komputasi yang sekarang. Kalau dulu hanya ada komunikasi antara CPU dan GPU. Namun, untuk sekarang, untuk yang sekarang ini udah ada pengembangan yaitu dari memori. Nah, untuk model komputasi yang sekarang ini udah mulai kompleks, yaitu ada memori program ke CPU, yaitu ada memori masukan juga, dan ada memori sementara. Nah, nanti ini juga ada memori keluaran yang menyebabkan output dari CPU-nya itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh proses komputasi. Nah, ini salah satu contohnya bisa dicontohkan dalam komputasi satu ini. Ketika satu itu namanya program hitung X tambah X, hitung 2X plus X. Nah, ketika diinputkan ke dalam si langkah selanjutnya itu misal X sama dengan 3. Nah, dimasukkanlah X nilai X-nya. Nah, ketika di sementara ini dimasukkanlah dari X sama dengan 3. Misal yang pertama tadi kan ketika X tambah X berarti tambah 3 yaitu menghasilkan 6. Dan di bawahnya itu Z plus 3 sama dengan 9. Nah, tiga model mesin komputasi yang akan kita pelajari dalam otomata ini akan aku jelaskan itu ada finite automata atau FA. Telah dimanfaatkan untuk merancang lexical analyzer, aplikasi editor teks, pengenalan pola, fault tolerant system, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu push dan automata atau PDA. Nah, sejauh ini PDA dimanfaatkan untuk mengenali bahasa yang berstruktur konteks free grammar, kamus data, query, script parsing, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada Turing Machine. Mesin Turing dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi ketidak ketidakmungkinan penulisan sebuah program komputer. Sejauh ini kita dapat meyakini bahwa jika suatu persoalan tidak dapat dimodelkan oleh mesin Turing, maka permasalahan tersebut tidak akan mungkin dapat diselesaikan secara komputatif oleh mesin apapun. Oke, itu untuk contoh dan penjelasan dari finite automata.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nefrius Dewanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata yang dibuat untuk unit tugas 2 teknik kompilasi kelas D. Nah, untuk yang akan kita bahas pada siang hari ini itu ada empat, yaitu pengantar otomata, terus dalam bahasa materi dan referensi ini juga nanti terdapat contoh-contohnya dari bahasa dan otomata itu sendiri. Nah, mungkin karena di sini adalah teknik kompilasi ya, jadi penjelasannya itu sedikit nyerempet-nyerempet, yaitu apa itu otomata dan kompilasi. Nah, menurut referensi yang saya cari, itu otomata merupakan singkatnya, yaitu adalah model. Nah, model dari apa? Yaitu model dari sistem apapun yang kita komposisikan. Nah, contohnya nih, beberapa statement yang mendukung adanya otomata yaitu tidak ada bidang apapun dalam teknologi informasi yang tidak terkait dengan teori dahsyat ini, yaitu teori otomata ini. Semua bentuk sistem, diskrit, kontinu, bahkan hybrid, gabungan dependensi dan kontinu dalam satu sistem ini dapat dimodalkan oleh teori dikdaya ini, yaitu teori otomata ini ya. Jadi, maka dari itu teori otomata ini merupakan induk dari pemrograman. Sementara kompilasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita dapat merancang serta membangun bahasa pemrograman. Nah, kompilasi ini merupakan salah satu bidang yang memanfaatkan teori sakti ini. Jadi, bahasa dan otomata dan teori kompilasi ini merupakan salah satu induk materi yang berhubungan, namun sangat erat kaitannya dengan inti-inti dari bahasa pemrograman ataupun bahasa-bahasa dalam bidang teknologi informasi ke depannya. Oke, ini merupakan komutasi yang menjadi isu penting karena mempelajari bagaimana kita dapat merancang mesin maupun melakukan proses-proses intelektual. Nah, ini merupakan pendahuluan dari teori otomata. Namun, dalam bahasa seringkali kita terkendala dengan berbagai macam batasan. Tapi, apakah benar jika batasan-batasan yang dimiliki komputer pada dasarnya disebabkan oleh kelemahan programmer atau manusia, bukan batasan intrinsik yang dimiliki mesin atau komputer? Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Jadi, nanti pada teori ini akan dikupas secara tuntas terkait penjelasan-penjelasannya, apakah ini merupakan salah satu kendala yang dimiliki oleh manusia ataupun ini merupakan kendala yang dimiliki oleh sistem, artinya sistem error. Nah, lanjutannya adalah jika iya, maka nanti kita berharapnya agar batasan-batasan tersebut dapat tereduksi melalui pembangunan teori komputasi. Oke. Nah, ini pendahuluan terkait teori dan bahasa otomata. Jadi, pada dasarnya, bidang apapun dalam informatika itu pasti memiliki dua komponen, yaitu komponen pertama itu merupakan ide atau gagasan, yang kedua teknik rekayasa atau implementasikan model ke dalam sebuah bentuk sistem yang terkomputasi. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya dalam sistem itu berbeda dengan model karena di dalam model ini biasanya terdapat komputasi yang di dalamnya ada neural net atau finite automata. Nanti akan kita bahas pada selanjutnya, yaitu ada sistem logika formal juga, yaitu proof methods, kemudian ada sistem tata bahasa, psikolinguistik. Nah, nanti akan ada penjelasan nih, apakah arti bahasa itu, contoh-contohnya yang mempengaruhi dari psikolinguistik ini, dan bagaimana manusia mengembangkan bahasa, bagaimana manusia memahami bahasa, bagaimana manusia dapat mengajarkan bahasa ke anak-anaknya, bagaimana cara menyatakan suatu gagasan yang tercipta dalam otak manusia, kemudian bagaimana manusia membangun kalimat dari gagasan yang ada dalam pikirannya. Ini merupakan psikolinguistik yang wajib diketahui ketika kita mulai
mempelajari yaitu teori bahasa dan otomata. Nah, kemudian yang kedua ini yang merupakan istilah paling penting yaitu teknik rekayasanya. Nah, rekayasa ini bermacam-macam karena ke dalam sebuah sistem terkomponasi programming atau coding. Nah, untuk programming atau coding ini sub-subnya sangat penting dan sangat sering sekali digunakan ketika kita sedang mencoba ataupun memulai bahasa pemrograman. Nah, ini sejarah dari teori bahasa dan otomata. Nah, pada untuk yang pertama yaitu Noam Chomsky. Nah, ini Noam Chomsky membuat model matematis untuk mendeskripsikan bahasa sekaligus menjawab pertanyaan tentang psikolinguistik. Nah, jadi Noam Chomsky ini berusaha supaya pertanyaan-pertanyaan yang telah dijabarkan di slide sebelumnya, yaitu yang ini, yang psikolinguistik ini, dapat dijawab secara model matematis dengan perhitungan dan pernyataan yang diskrit. Kemudian, membuat perangkat formal untuk dimodelkan seperti bahasa. Nah, ini yang disebut dengan grammar. Nah, selanjutnya di sini ada McCulloch and Pitts. Nah, melanjutkan eksperimen dari Noam Chomsky. Nah, untuk yang McCulloch dan Pitts ini merancang finite automata untuk memodelkan neuron dari nets-nya atau yang bisa disebut tadi yaitu finite automata itu sendiri. Nah, ini berasal dari neural nets karena nanti dari finite automata ini saling berhubungan terkait antara proses yang satu dan proses selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu ada Stephen Klein. Nah, Stephen Klein ini menemukan model representasi lain dari automata melalui regular expression. Regular expression merupakan serangkaian kode yang memiliki arti atau batasan-batasan tersebut yang harus dipenuhi. Nah, biasanya regular expression ini pada zaman sekarang digunakan oleh pemrograman atau programmer untuk mencari atau searching. Nah, kemudian pada pengembangan selanjutnya dilengkapi oleh Alan Turing, menemukan model untuk mengidentifikasi apakah sebuah permasalahan dapat dikomputasi. Nah, ini dapat dikisahkan dalam prosesnya Alan Turing yang membangun mesin Turing. Sedikit informasi, mesin Turing ini merupakan mesin yang digunakan oleh Alan Turing untuk mencari kode ataupun sandi yang digunakan ketika pada Perang Dunia Kedua. Nah, ini adalah model komputasi awal dan komputasi yang sekarang. Kalau dulu hanya ada komunikasi antara CPU dan GPU. Namun, untuk sekarang, untuk yang sekarang ini udah ada pengembangannya itu dari memori. Nah, untuk model komputasi yang sekarang ini udah mulai kompleks, yaitu ada memori program ke CPU, yaitu ada memori masukan juga, dan ada memori sementara. Nah, nanti ini juga ada memori keluaran yang menyebabkan output dari CPU-nya itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh proses komputasi. Nah, ini salah satu contohnya bisa dicontohkan dalam komputasi satu ini. Ketika satu itu namanya program hitung X tambah X, hitung 2X plus X. Nah, ketika diinputkan ke dalam si langkah selanjutnya itu misal X sama dengan 3. Nah, dimasukkanlah nilai X-nya. Nah, ketika di sementara ini dimasukkanlah dari X sama dengan 3. Misal yang pertama tadi kan ketika X tambah X berarti tambah 3 yaitu menghasilkan 6. Dan di bawahnya itu Z plus 3 sama dengan 9. Nah, tiga model mesin komputasi yang akan kita pelajari dalam otomata ini akan aku jelaskan itu ada finite automata atau FA. Telah dimanfaatkan untuk merancang lexical analyzer, aplikasi editor teks, pengenalan pola, fault tolerant system, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu Pushdown Automata atau PDA. Nah, sejauh ini PDA dimanfaatkan untuk mengenali bahasa yang berstruktur context-free grammar, kamus data, query, script parsing, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada Turing Machine. Mesin Turing dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi ketidak ketidakmungkinan penulisan sebuah program komputer. Sejauh ini kita dapat meyakini bahwa jika suatu persoalan tidak dapat dimodelkan oleh mesin Turing,
maka pemutaran tersebut tidak akan mungkin dapat diselesaikan secara kompetitif oleh mesin apapun. Oke, itu untuk contoh dan penjelasan dari Venet Automata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nefrius Dewanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata yang dibuat untuk ilmu tugas 2 teknik kompilasi kelas C. Nah, untuk yang akan kita bahas pada siang hari ini itu ada empat, yaitu pengantar otomata, terus dalam bahasa materi dan referensi ini juga nanti terdapat contoh-contohnya dari bahasa dan otomata itu sendiri. Nah, mungkin karena di sini adalah teknik kompilasi ya, jadi penjelasannya itu sedikit nyerempet-nyerempet, yaitu apa itu otomata dan kompilasi. Nah, menurut referensi yang saya cari, itu otomata merupakan singkatnya, yaitu adalah model. Nah, model dari apa? Yaitu model dari sistem apapun yang kita komposisikan. Nah, contohnya nih, beberapa statement yang mendukung adanya otomata yaitu tidak ada bidang apapun dalam teknologi informasi yang tidak terkait dengan teori dahsyat ini, yaitu teori otomata ini. Semua bentuk sistem, diskrit, kontinu, bahkan hybrid, gabungan definisi dan kontinu dalam satu sistem ini dapat dimodalkan oleh teori dikdaya ini, yaitu teori otomata ini ya. Jadi, maka dari itu teori otomata ini merupakan induk dari pemrograman. Sementara kompilasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita dapat merancang serta membangun bahasa pemrograman. Nah, kompilasi ini merupakan salah satu bidang yang memanfaatkan teori sakti ini. Jadi, bahasa dan otomata dan teori kompilasi ini merupakan salah satu induk materi yang berhubungan, namun sangat erat kaitannya dengan inti-inti dari bahasa pemrograman ataupun bahasa-bahasa dalam bidang teknologi informasi ke depannya. Oke, ini merupakan komutasi menjadi isu penting karena mempelajari bagaimana kita dapat merancang mesin yang mampu melakukan proses-proses intelektual. Nah, ini merupakan pendahuluan dari teori otomata. Namun, dalam merancang seringkali kita terkendala dengan berbagai macam batasan. Tapi, apakah benar jika batasan-batasan yang dimiliki komputer pada dasarnya disebabkan oleh kelemahan programmer atau manusia, bukan batasan intrinsik yang dimiliki mesin atau komputer? Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Jadi nanti pada teori ini akan dikupas secara tuntas terkait penjelasan penjelasannya, apakah ini merupakan salah satu kendala yang dimiliki oleh manusia ataupun ini merupakan kendala yang dimiliki oleh sistem, artinya sistem error. Nah, lanjutannya adalah jika iya, maka nanti kita berharapnya agar batasan-batasan tersebut dapat tereduksi melalui pembangunan teori komputasi. Oke. Nah, ini pendahuluan terkait teori dan bahasa otomata. Jadi, pada dasarnya, bidang apapun dalam informatika itu pasti memiliki dua komponen, yaitu komponen pertama itu merupakan ide atau gagasan, yang kedua teknik rekayasa atau implementasikan model ke dalam sebuah bentuk sistem yang terkomputasi. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya dalam sistem itu berbeda dengan model karena di dalam model ini biasanya terdapat komputasi yang di dalamnya ada neural nets atau finite automata. Nanti akan kita bahas pada selanjutnya, yaitu ada sistem logika formal juga, yaitu proof methods, kemudian ada sistem tata bahasa, psikolinguistik. Nah, nanti akan ada penjelasan nih, apakah arti bahasa itu, contoh-contohnya yang mempengaruhi dari psikolinguistik ini, dan bagaimana manusia mengembangkan bahasa, bagaimana manusia memahami bahasa, bagaimana manusia dapat mengajarkan bahasa ke anak-anaknya,
bagaimana cara menyatakan suatu gagasan yang tercipta dalam otak manusia, kemudian bagaimana manusia membangun kalimat dari gagasan yang ada dalam pikirannya. Ini merupakan psikolinguistik yang wajib diketahui ketika kita mulai mempelajari yaitu teori bahasa dan otomata. Nah, kemudian yang kedua, ini yang merupakan istilah paling penting yaitu teknik rekayasanya. Nah, rekayasa ini bermacam-macam karena ke dalam sebuah sistem terkomponasi programming atau coding. Nah, untuk programming atau coding ini sub-subnya sangat penting dan sangat sering sekali digunakan ketika kita sedang mencoba ataupun memulai bahasa pemrograman. Nah, ini sejarah dari teori bahasa dan otomata. Nah, pada untuk yang pertama yaitu Noam Chomsky. Nah, ini Noam Chomsky membuat model matematis untuk mendeskripsikan bahasa sekaligus menjawab pertanyaan tentang psikolinguistik. Nah, jadi Noam Chomsky ini berusaha supaya pertanyaan-pertanyaan yang telah dijabarkan di slide sebelumnya, yaitu yang ini, yang psikolinguistik ini, dapat dijawab secara model matematis dengan perhitungan dan pernyataan yang diskrit. Kemudian, membuat perangkat formal untuk dimodelkan seperti bahasa. Nah, ini yang disebut dengan grammar. Nah, selanjutnya di sini ada McCulloch and Pitts. Nah, melanjutkan eksperimen dari Noam Chomsky. Nah, untuk yang McCulloch dan Pitts ini merancang finite automata untuk memodelkan neuron dari netsnya atau yang bisa disebut tadi yaitu finite automata itu sendiri. Nah, ini berasal dari neural nets karena nanti dari finite automata ini saling berhubungan terkait antara proses yang satu dan proses selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu ada Stephen Klein. Nah, Stephen Klein ini menemukan model representasi lain dari automata melalui regular expression. Regular expression merupakan serangkaian kode yang memiliki arti atau batasan-batasan tersebut yang harus dipenuhi. Nah, biasanya regular expression ini pada zaman sekarang digunakan oleh pemrograman atau programmer untuk mencari atau searching. Nah, kemudian pada pengembangan selanjutnya dilengkapi oleh Alan Turing, menemukan model untuk mengidentifikasi apakah sebuah permasalahan dapat dikomputasi. Nah, ini dapat dikisahkan dalam prosesnya Alan Turing yang membangun mesin Turing. Sedikit informasi, mesin Turing ini merupakan mesin yang digunakan oleh Alan Turing untuk mencari kode ataupun sandi yang digunakan ketika pada Perang Dunia Kedua. Nah, ini adalah model komputasi awal dan komputasi yang sekarang. Kalau dulu hanya ada komunikasi antara CPU dan GPU. Namun, untuk sekarang, untuk yang sekarang ini udah ada pengembangan yaitu dari memori. Nah, untuk model komputasi yang sekarang ini udah mulai kompleks, yaitu ada memori program ke CPU, yaitu ada memori masukan juga, dan ada memori sementara. Nah, nanti ini juga ada memori keluaran yang menyebabkan output dari CPU-nya itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh proses komputasi. Nah, ini salah satu contohnya bisa dicontohkan dalam komputasi satu ini. Ketika satu itu namanya program hitung X tambah X, hitung 2X plus X. Nah, ketika diinputkan ke dalam si langkah selanjutnya yaitu misal X sama dengan 3. Nah, dimasukkanlah X nilai X-nya. Nah, ketika di sementara ini dimasukkanlah dari X sama dengan 3. Misal yang pertama tadi kan ketika X tambah X berarti tambah 3 yaitu menghasilkan 6. Dan di bawahnya itu Z plus 3 sama dengan 9. Nah, tiga model mesin komputasi yang akan kita pelajari dalam otomata ini akan aku jelaskan itu ada finite automata atau FA. Telah dimanfaatkan untuk merancang lexical analyzer, aplikasi editor teks, pengenalan pola, fault tolerant system, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu Pushdown Automata atau PDA. Nah, sejauh ini PDA dimanfaatkan untuk mengenali bahasa yang berstruktur context-free grammar, kamus data, query, script parsing, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada Turing Machine.
mesin Turing dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi ketidak ketidakmungkinan penulisan sebuah program komputer. Sejauh ini, kita dapat meyakini bahwa jika suatu persoalan tidak dapat dimodelkan oleh mesin Turing, maka permasalahan tersebut tidak akan mungkin dapat diselesaikan secara komputatif oleh mesin apapun. Oke, itu untuk contoh dan penjelasan dari Venet Automata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.